selamat datang di Garasi Drift. Kembali lagi di Mona Lisa Goes to Bali episode 2. Di episode pertama kita udah ganti olinya menggunakan Motul 300 V Chrono. Lalu habis itu kita langsung melanjutkan perjalanan, tapi mampir ke Pulau Madura dulu. Walaupun udah gelap, tapi itu adalah pulau ketiga yang gue datengin menggunakan S15 ini. Gak jauh dari situ, di entah berantah mobil handbeltnya putus yang mengakibatkan mobil jadi overheat juga mesinnya, dan akhirnya kita harus top up coolant-nya menggunakan Motul Autocool. Sesampainya di Probolinggo kita juga udah nemuin fan beltnya, jadi udah bisa kita benerin lagi mobilnya, dan kita langsung jalan menuju ke Banyuwangi, ngelewatin Python dan ngelewatin baluran yang keren banget. Dan sesampainya di Banyuwangi, dadakan kita memutuskan untuk mampir ke Kawah Ijen yang menurut gua indah banget tempatnya. For the record, oli Motul 300V yang gue pakai ini bagus banget performanya selama perjalanan. Dari mulai oil temp-nya dan oil pressure-nya stabil banget. Dan di episode kali ini, di episode 2, kita akan lanjut perjalanan menuju ke Bali. Tapi tetap gue mau menikmati perjalanannya. Sebisa mungkin mampir karena gue pengen perjalanan ini bener-bener tujuannya bukan hasil utama, tapi gue bisa menikmati perjalanannya itu. Dan sekarang kita lihat mobilnya. Seumur hidup gue memiliki S15 ini, gak pernah sekotor ini. Ini perjalanan dari Jakarta sampai Banyuwangi, bener-bener bikin mobilnya jadi kotor sampai gue bingung ya. Di sini ada kerikil-kerikil, semua ini sekotor ini sampai belakang-belakang super duper kotor. Nah, mobil ini nanti kalau nemu tempat cuci, gue mau nyuci dulu sih sebelum nyebrang ke Bali. Sekarang gue mau menikmati dulu keindahan di Dejawatan sambil naik mobil. Mungkin muter-muter daerah sini. Ya, ternyata jalan di sini rada bebatuan, jadi bikin rolling jalan kencang tuh justru ada berbahaya karena tengahnya batu nih. Kalau kena karter jadinya bisa rusak. Tapi tempatnya sih keren banget. Ini pohon-pohonnya ini ternyata udah lama banget, katanya bahkan dari zaman Belanda. Jadinya besar banget, tumbuh tua dan bagus gitu. Dan ini karena emang ditanam sih feeling gue ya, karena rapi. Jadinya bikin spot di sini tuh keren banget. Dan dapet spot nih sepi di sini, kita bisa bikin video-video dikit. Bisa foto-foto dikit. Habis itu kita langsung jalan aja menuju ke pelabuhan, terus nyebrang ke Bali. Sekarang kita langsung mau menuju ke pelabuhan untuk nyebrang ke Pulau Bali. Dan mungkin karena mobil ini belum pakai air cup juga, sama kayak waktu kita ke Palembang. Jadi kita harus ganjel-ganjel pakai balok. Jadi nanti si Segi kameramen Garasi Drift yang ahli banget ngeganjel mobil itu, dia bakal beraksi lagi. Kita mau OTW kemana, Mas? Kita ke Bali. Kita nyusulin Dipo. Sampai sana kita langsung ke villa yang udah gua booking. Jadi yang booking tuh gua. Jadi Dipo walaupun di sana nggak bisa tinggal, karena megang tiketnya semua gua. Ayo, kita naik pesawat, semoga aman sampai tujuan. Ya, sekarang kita udah mau memasuki pelabuhan, udah mau nyebrang. Dan seperti biasa, walaupun gue udah pernah, udah tahu gimana mobil ini naik kapal pas ke Palembang kemarin, tetap aja nervous. Makanya jadi apa ya? Karena mungkin ini sesuatu yang bukan biasa deh di mobil yang seceper ini. Tetap ada nervousnya gitu. Selamat siang. Siang, Mbak. Siang, Mbak. Sebentar. Iya, Pak. Kotor, Pak, dari Jakarta, Pak. SIM, Pak. Tiketnya sudah? Oh, udah, ini, Pak. Kemarin udah mati ya, tanggal 3, sekarang tanggal 4. Hah? Sekarang tanggal 4. Tapi jamnya, Pak? Jam malam jam berapa? Saya sih jam 9 Oh, malam iya. ya. Jam 9 malam. Nanti malam. Nanti malam ya. Oke, makasih banyak ya, Pak. Kaget tadi dibilangnya udah habis. Ternyata karena tanggalnya doang. Padahal antigennya itu malam, dari malam. Tapi so far aman. Dokumen-dokumen gini yang kadang
kalau ada yang lupa bikin menghambat perjalanan. Jadi tips buat kalian, tambahan satu lagi dari video yang kemarin, semua dokumen-dokumen yang kita perlukan mulai dari SNK, SIM itu jangan sampai lupa. Dan di masa pandemi ini apalagi, soalnya ada tambahan beberapa dokumen, salah satunya surat rapid antigen dan surat vaksin. Kalau vaksin sih canggih ya, udah langsung kebaca di tiketnya. Soalnya kan kita ngasih KTP dan ngasih NIK, langsung keluar udah dosis keberapa kita vaksin dan lain-lain. Jadinya sebenarnya sistemnya udah cukup canggih. Makin nervous gua. Udah makin deket kapal makin deg-degan. Tapi ini beda sama yang di Bakahuni ya kemarin. Ke Sumatera itu harus naik ke rem dulu, jadi naik kapalnya itu di lantai 2, yang bikin banyak banget rintangannya. Kalau ini sih harusnya rintangannya sedikit dan gak sesulit yang kita di Palembang kemarin. Kok Palembang? Bakahuni. Ya, menuju Palembang. Kalau kalian lihat ke depan, Segi lagi menyiapkan senjata andalannya, yaitu balok kayu. Makasih ya Mas, maaf merepotkan. Akhirnya kita sampai lagi di kapal. Susah payah masuknya tadi karena ternyata lebih tajam ya sudutnya. Perjalanan di kapal kurang lebih 1 jam. Nanti kita turun lagi, ribet-ribetan lagi pastinya karena kapalnya nggak selandai yang pas pulang dari Palembang kemarin. Sekarang gue mau naik dulu ke atas, mau lihat pemandangan. Dan kapal yang kita naikin ini gak kayak yang kemarin, yang ini kecil. Tapi gue yakin kalian gak akan percaya kalau gue ngomong soal kapal lagi, jadi kita langsung naik. Oke, kita udah sampai di Bandara Ngurah Rai. Saatnya temu Dipo di Villa Ubud. Ya, kita udah meninggalkan Pulau Jawa dan ternyata emang indah ya. Dari jauh aja tuh daerah paling timur Jawa itu Banyuwangi itu perbukitannya itu bener-bener kayak di Jurassic Park. Dan sekarang kita mau ke Jurassic Park yang beneran, yaitu di Bali sana tuh. Nah, kalau udah sampai kita mau langsung aja nemuin Ziko. Ziko udah duluan di sana karena dia curang naik pesawat. Jadi kita langsung ke villa nemuin Ziko. Ya, sekarang gue lagi sama Langit. Kalian pasti kaget kan ada Langit. Jadi ceritanya ibunya Langit, istri gue langsung ngebut nyusulin gue di Banyuwangi supaya bisa nyebrang bareng. Halo, dadah dong ke kamera. Ya, kapalnya udah bersandar. Sekarang saatnya kita siap-siap melakukan perjalanan. Segi udah siap. Bawa kayu tuh, kalian lihat. Nah, kalau kalian dengar ini suara fan belt mobil ini, dia rada berisik karena kemarin kayaknya sebenarnya spek yang gue beli itu nggak sesuai, atau karena emang pulinya udah rusak gitu. Jadinya pas baru starter dia pasti langsung bunyi dan berisik banget ya. Ya jadi gue memutuskan untuk keluar terakhir biar nggak mengganggu yang lain. Jadi biar mobil-mobil yang tinggi ini nih sebelah gue bisa nggak makin sebel sama mobil-mobil ceper. Pak, Mas, bagi-bagi, makasih ya, sorry merepotkan. Mari Pak. Berhasil, 7 menit.
Kenapa? Hah? STNK ketinggalan di sana. Kok bisa sih? Ya ternyata lebih parah jauh dibanding pas naik dan dibanding pas di Sumatera kemarin. Banyak bagian kepentoknya dan tadi tuh kalau gue hitung sekitar 8 menit lebih. 8 menit lebih mobil ini baru bisa keluar dari kapal. Emang gue sangat merepotkan para anak buah kapal. Terima kasih sekali lagi mas-mas yang dengan senang hati membantu mobil ini untuk keluar. Dan tapi masih ada satu malapetaka lagi. Jadi teman gue ada Emil, gue minta tolong untuk nyetirin si mobil yang dipakai istri dan anak gue buat naik turun kapal karena rada susah kan naik turun kapal. Nah, dan ternyata STNK-nya ketinggalan di polisi pas dicek di Pulau Jawa. Dan sekarang kita udah di Pulau Bali. Akhirnya teman gue Demil itu dia ke Pulau Jawa lagi dan kita harus nungguin dia karena tanpa STNK mobilnya nggak boleh keluar sini. Aduh, nggak apa-apa tapi yang penting udah sampai Bali. Dan mobil ini udah menapakkan rodanya di 4 pulau: Jawa, Sumatera, Madura, Bali, dan pastinya Jepang juga pabriknya dia. Akhirnya gue memutuskan untuk meninggalkan pelabuhan biar tim aja yang nunggu di sana. Tadinya gue mau nunggu juga, cuma ide dari tim kalau gue hanya kelamaan sayang juga waktunya nanti sampai di vilanya terlalu malam naik Sylvia dan kita nggak bisa syuting karena udah terlalu gelap. Jadinya tim memutuskan untuk gue lanjut jalan sendiri meninggalkan mobil bini gue yang tadi. Tapi bini gue udah jalan, dia akhirnya pakai kamera karnya kita tukar. Jadi yang hitam semuanya dipindahin barangnya ke yang silver pindah barangnya ke hitam. Jadi yang silver sekarang jadi kamera car. Tapi tertinggal udah. Kali ini gue sendirian, bener-bener sendirian. Selama ini road trip selalu ada temennya, entah itu kamera car, entah itu temen di sebelah. Nih sebelah sini kosong, nggak ada. Tapi nggak apa-apa. Ini yang kejadian yang cukup menjengkelkan sebenarnya. Cuma yang jadi ada cerita. Jadi suatu saat kita bisa nyeritain ke teman-teman kita kalau lagi ngumpul gitu kan. Gue pernah punya masalah yang lebih parah gitu. Kan biasanya parah-parahan masalah ya kalau lagi ngumpul-ngumpul gitu. Nggak apa-apa. Yang penting kita jalan dulu. Dan kayaknya sampai villa udah malam juga sih. Bismillahirrahmanirrahim, semoga mobil nggak ada apa-apa. Jalanan juga aman-aman aja, amin. Ya Rabbal Alamin. Masuk ke Pulau Bali itu langsung beda ya. Jalanannya kiri kanan itu pepohonan yang rapi, jalanannya juga bagus. Walaupun ada satu titik perbaikan tadi, tapi overall keren banget. Banyak monyet. Banyak monyet berkeliaran, ada yang nyebrang. Harus hati-hati. Kasihan kalau sampai ada korban di antara monyet kan. Sekarang kalau sesuai map sih perjalanan gue sampai ke Ubud, tempat villa kita, terus kita 2,5 jam lagi. Dan hujan sekarang. Tapi di sini keren deh. Perbaikan jalan sebelum dimulai, dia bikin jalan baru dulu. Jadi mobil motor bisa lewat jalan baru yang kayaknya sementara. Oh, karena jembatan. Ternyata ada satu jembatan kecil yang dibuat. Dia bikin jalan baru dulu supaya kita bisa tetap lewat gitu. Walaupun konstruksinya lagi proses konstruksinya lagi berjalan gitu. Wah. Ini benerin pintu. Akhirnya kita sampai juga di Bali dan di Ubud sekarang villanya. Capek banget gue gara-gara sendirian dia 15. Kurang lebih tadi 3 jam lebih ya karena jalanan lumayan padat pas mulai dekat dan pakai segala. Pas parkir tadi gue ngelindas
sesajen lagi. Tapi nggak sengaja sih. Jiko sih udah di sini dari pagi dia kayaknya. Dan ini villanya yang di Ubud ini gede banget. Dan kita sewa untuk kita aja. Dan keren banget. Dari mulai desainnya, fasilitasnya, semuanya tuh top banget. Kita kesini sama semua tim Garasi Drift. Tapi kebanyakan pada naik pesawat. Salah satunya naik pesawat adalah dia nih. Buset, udah nyampe bang. Iya nih. Gue udah dari pagi di sini. Lama banget. Tapi Gila. alhamdulillah deh sampai. Ya, Gimana mobil? aman sih. So far dia problemnya cuma satu di daerah. Aduh capek banget gua. Fan belt deh, putus. Fan belt. Alhamdulillah. Naik pesawat berapa jam? 2 jam. Gua naik ini 2 hari. Ya kan mas mampir dulu, seru sih. Gua mampir ke banyak tempat, sekalian menikmati. Kalau nggak ada UTS juga kita bawa S15 yang merah, pasti fix lebih seru lagi sebenarnya. Lu memilih UTS dibanding jalan-jalan sih. Ya gimana? Habis ini kita bakal jalan-jalan di Bali besok ya. Jalan-jalan di kota Bali. Terus kemana ya? mau meet up juga. Gue nggak tahu mau kemana karena dari kemarin gue nggak pernah merencanakan gue mau kemana. Biar angin membawa aja. Dan ternyata membawa ke banyak tempat. Makanya di Bali juga mau kayak gitu. Dan anak-anak Bali mau ngajakin meet up dan run bareng anak-anak mobil Bali ya, mungkin kita akan ke sana. Abis itu terakhir dan drifting pakai Mona Lisa. Di mana driftingnya? Belum tahu. Belum tahu juga. Sekarang gua mau tidur. It will be a great video sih. Gua tidur di sini. Yang PR tuh sebenarnya si villa gue itu sangat-sangat susah tempat masuknya, aksesnya, jadinya gue parkir mobilnya rada jauh dan naik ojek ke sana. Jadinya ini kita naik ojek lagi ke sini buat ngambil mobil dan kita mau pindah villa ke daerah Seminyak. Jadi kita akan turun sekalian kita muter-muter dulu kota Bali. Jalanan-jalanan di daerah Ubud itu menurut gue bagus banget pemandangannya. Selain jalannya yang bagus, pemandangan kiri kanan ada kuil-kuil, ada pura ya, bukan kuil, pura-pura. Terus bangunan-bangunannya juga Bali banget. Suka banget gue daerah Ubud. Tapi kita udah cukup di Ubud. Karena sebenarnya udah 2 malam gue di villa yang kemarin. Kita mau jalan-jalan lagi. Ya, kita akhirnya masuk juga ke daerah Kuta. Dari dulu pengen banget bawa mobil ini ke sini, akhirnya kesampaian. Dan terakhir gue ke Bali, toko-toko tuh pada tutup semua di sini. Sedih gue ngeliatnya. Tapi sekarang udah lumayan banyak yang buka, walaupun ada beberapa juga yang masih tutup. Setidaknya masyarakat sini ada yang udah bisa beraktivitas kembali lah, udah bisa jualan kembali. Tinggal turisnya aja nih. Semoga pandemi cepat selesai dan turis-turis asing bisa datang lagi ke Pulau Bali. Dan sekarang kita lagi mau muter-muter di Kuta. Gue pengen ngelihat pantai mungkin, karena dari kemarin kita sampai Bali belum ke pantai. Akhirnya kita sampai juga di Kuta Rock City. Sekarang gue mau ke pantainya dulu, karena dari kemarin kita di Bali udah lumayan lama belum ngeliat pantai. Akhirnya kita lihat pantai.
Perjalanan ini berarti banget buat gue karena ini mimpi gue sejak pertama kalinya gue punya mobil ini. Dan Mona Lisa sebenarnya nggak didesain untuk perjalanan macam ini, tapi kita berhasil. Jujur gue bangga banget karena Mona Lisa adalah mobil yang gue bangun mayoritas dengan tangan sendiri dan bisa sampai sini. Dalam road trip ini banyak banget pelajaran yang bisa gue ambil, pengalaman baru yang gue alamin, dan pastinya teman-teman baru yang gue kenal sepanjang perjalanan. Tapi masih ada satu misi lagi yang belum kita tuntaskan di sini, yaitu meet up dan drifting di tepi sawah. Pagi ini kita lagi mau meet up bersama teman-teman Bali, teman-teman Car Enthusiast Bali, dan ada teman kita yang namanya Amirul. Dia udah 4 bulan di Bali dan dia beli mobil yang keren banget menurut gua, yaitu Land Rover yang atapnya hampir udah nggak ada, tapi dikasih kanvas, dan itu jadi kamera car kita hari ini. Keren banget. Segi sama Ziko di sana. Karena itu mobil yang Bali banget, kita bisa ngerasain langsung matahari pagi yang enak banget di mobil itu. Kalau di mobil ini, nggak bisa. Anyway, gue sangat-sangat senang ya teman-teman Bali, Car Enthusiast Bali itu mau menyambut kita dengan membuat acara meet up sekaligus morning run. Dan gue senang banget sih, karena berbagai kota itu pasti punya kultur yang beda-beda kalau soal otomotif. Makanya gue pengen tahu banget di Bali itu kayak gimana gitu. Nanti kita lihat aja. Ya, kita akhirnya udah meninggalkan tempat start tadi di parkiran. Menuju ke mana gue sebenarnya kurang tahu karena gue ikut-ikut aja. Dan acara yang gue buat sama Bro Krisna ini ternyata rame banget. Gue pun kaget karena dadakan banget kita bikinnya. Car Enthusiast Bali pada datang dan ikutan run kita kali ini. Ya, sekarang gue lagi ada di baknya mobil Amirul. Ziko yang bawa mobil gue bersama mobil-mobil lainnya. Di belakang ada Prelude ya, warna merah. Dan rada sedikit gokil Prelude-nya karena pakai plat nomor Jepang. Semoga nggak apa-apa Ziko bawa mobil gue karena dia selalu apes bawa nih mobil. Tapi gue nggak percaya. Kalau mobil itu apes dibawa seseorang, emang kebetulan aja dia selalu problem, tapi insya Allah aman. Di gaspol lagi tuh barusan. Tadi kita udah meninggalkan tempat finishnya di tempat sarapan kita, makan ikan gitu. Wah, the best banget sih. Makanan di Bali tuh enak-enak banget. Dan gue sebenarnya cukup kaget setelah dihitung-hitung tuh yang ikutan run ini sampai 30 ya? 30-an. Rame banget. Dan semuanya kompak. Senang banget gue. Sekarang kita menuju ke tempat drifting. Kita ngelakuin misi utama kita ke Bali, yaitu drifting di Bali. Ya, kita sekarang udah ada di Tanah Lot, tempat biasa anak drifting Bali itu ngedrift. Dan gue ngajak teman-teman gue juga di sini. Banyak banget mobil yang bakal kita pakai buat drifting sekarang. Mulai dari ada Seviro, ada Seviro-nya Bro Made juga yang dipakai pas di IDS kelas rookie. Sekarang kita drifting aja bareng-bareng. Ya, ternyata dari tadi itu ada problem, yaitu baut upper arm bagian kiri belakang itu copot.
makanya makin camber. Mungkin yang bikin dari tadi kontrol mobilnya kurang enak. Gue rasa abis dipasang, untung ada salah satu drifter di sini yang bawa. Thank you banget. Pas lagi ukurannya, jadi kita bisa langsung pasang. Feeling gue sih copotnya tadi tuh sebelum kita kesini gitu, karena cambernya udah makin camber pas sampai di sini. Ada foto juga pas di jalan tadi itu, kok camber banget deh, bagian belakang kirinya tuh berubah gitu. Ternyata ini masalahnya. Semoga abis ini nggak ada masalah-masalah lagi. Kita mau coba sekali lagi driftingnya. Anyway, teman-teman di sini jago-jago banget. Gue ngelihatnya karena di sini lumayan sempit ya. Jadinya tricky banget di sini dan pasti ngelatih skills banget. Jadi gue di sini justru malah dapat latihan tambahan karena tempatnya cukup berbeda daripada yang biasa kita drifting di Jakarta gitu. Top, teman-teman di sini pada jago-jago banget. Akhirnya gue puas juga ngedrift pakai mobil sendiri. Sekarang gue mau ikut di drifter termuda, di mobilnya drifter termuda, Winston. Ikut ya. Keren. 14 tahun, throttle control rapi banget, koreksi dikit banget. Kalian kalau lihat correction gue di mobil S15 banyak banget di sini. Dia sangat santai, throttle control juga dia ngaturnya tuh di throttle gitu. Top, Winston, gokil, gokil kamu. Selesai juga akhirnya driftingnya. Gue seneng banget bisa ketemu sama drifter di sini dan jago-jago. Ini tempat lumayan sempit tapi mereka bisa nempelin semuanya dan pada berani-berani banget. Sayangnya tadi sempat problem mobil bagian kaki belakang. Kayaknya feeling gue sih sebelum jalan ke sini ya, itu udah ada bagian yang lepas di upper armnya. Tapi untungnya ada drifter di sini yang bawa spare. Thank you banget udah pinjemin kita baut untuk kita pasang lagi. Dan akhirnya gue baru bisa nyaman driftingnya walaupun sedikit maksa tendang kopling, tapi dapat semua satu track beberapa kali dapat. Dan gue senang banget karena performa dari mobilnya ini gokil. Karena kemarin kita ganti oli motul 300 V chrono 10W40, temperaturnya stabil, oil pressnya stabil, bahkan udah dibawa jalan jauh. Sampai sini pun kita gaspol dari tadi sampai, kalau kalian lihat asap mobil gue itu banyak banget. Sampai pas kita tracknya kan angka 8 ya, pas balik lagi gue sampai sempat lah ini jalannya gimana karena ada bekas asap dari pas kita berangkat. Jadi powernya ini top banget karena motul 300 V chrono ini benar-benar oli racing oil yang benar-benar kualitasnya bagus banget. Thank you banget teman-teman Drift Bali atas driftingnya yang seru banget. Thank you juga untuk seluruh kru Garasi Drift dan Motul Oil yang udah bikin trip ini terlaksana. Anyway, gue sekeluarga dan Mona Lisa memutuskan untuk stay di Bali dulu, tapi tim video production Garasi Drift pada balik semua ke Jakarta. Jadi gue rasa video ini cukup sampai di sini. Ingat, destination is nothing, journey is everything. Keep driving safe and goodbye.